siang Pak Hermawan. Selamat siang. Selamat datang di BRI Prioritas. Apa kabar Bapak? Baik, Rini Devianti. Iya betul. Oke. Bapak boleh silakan. Aku mau ketemu orang kusa di sini. Oh iya. Boleh kan? Baik. Sebagai anggota prioritas ya? Iya, ruang Boleh meeting pakai- kami sangat bisa digunakan untuk Bapak. Iya, Silakan, iya. Pak. Ya, silakan, saya Bapak. ada Taufik ya. Saya mau meeting sama Taufik. Oh iya ini. baik Bapak. Ini ruang meeting ya? Iya. Oh iya Pak, kebetulan Pak Tony sedang ada di ruang sebelah Pak. Pak Tony, Iya. Direktur Pemasaran. Iya betul. Ya. Oke, kalau gitu ayo ikut saya. Ya, Tak, mari kenalin saya antar, ya. Pak. Ya. Iya. Makasih. Jadi Pak Tony di sini. Betul Pak. Ayo, Ewek, mumpung ada Pak Tony. Oke, Pak Tony, apa kabar? Pak, selamat sore Pak. Ini kebetulan aku di sini. Waduh, Sulaiman, terima kasih, ya. Pak. Iya. Pak Taufik. Selamat sore, Kita Pak. tadi Sore. mau meeting, jadi katanya ada bos-bos ini mampir sini. Sudah selesai Pak meetingnya Pak? Belum, Pak, belum. baru mau mulai. Wah, Bapak Kan sudah Saya mulai tadi diterangin ini loh. Makin hebat ya. BRI usahanya masuk kota ya. Priority banking luar Ya, biasa ya, Pak ya. Tony. Tapi sebelum masuk ke ini apa bahasan tentang priority banking, aku tertarik kan BRI itu kan asalnya kan desa ini. Gimana? Apa yang terjadi? Katanya diserang UMKM. orang banyak. Iya, diserang. Oke Pak, Orang jadi banyak. betul Pak, memang BRI tetap fokus lah. BRI udah 100 dari 1895, jadi hampir 114 tahun. Memang kita fokus di UMKM di desa-desa Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Memang sekarang banyak bank, mau bank asing, bank lokal kan pada masuk ke ke BRI, tapi kita tetap fokus di sana. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita bilang tadi Bapak bilang persaingan itu kalau untuk UMKM dan khususnya mikro, kalau kita ngomong mikro itu yang di bawah 50 juta rupiah per debitur, itu janjane kuihnya itu masih besar banget. Besar sekali. Besar sekali. Jadi Pak, data statistik itu ya, kalau kita ambil dari BPS, itu ada 49 juta household entrepreneur. Nah, itu yang dilayani oleh perbankan termasuk financial institution yang lain, non-bank, seperti Pegadaian, Koperasi, itu baru 19 juta. Jadi baru 35%. Pasarnya masih gede. Yang diabsorb, yang dilayani oleh perbankan. Jadi kalau kita bilang persaingan, not really persaingan, karena pasarnya masih gede banget. Dan dari 49 juta itu baru 19 juta atau 35% ya Pak. Ini target marketnya orang-orang yang masuk itu pun beda-beda. BRI memang fokus di remote area, indigenous people. Sementara newcomer banyak yang lebih fokus di suburb, kemudian Chinese entrepreneur, di wet market dan sebagainya. Jadi sebetulnya real persaingan dari market share tidak begitu terasa, tetapi dari services betul. Ya, dari services itu sangat bersaing, tetapi benefitnya ujung-ujungnya ya nasabah toh. Jadi sekarang yang tadinya kita hanya fokus ke loan, ke Kupedes, kemudian juga Simpedes atau simpanannya. Nah, sekarang kita juga mau nggak mau harus juga mengimbangi services seperti yang kita tawarkan kompetitor kita dalam memberikan katakanlah full banking services walaupun untuk nasabah-nasabah di remote area. Jadi yang bisa saya katakan tadinya kita ini membangun community base di pedesaan, kita mengandalkan orang, mengandalkan setiap BRI unit yang pedesaan itu minimum ada 4 orang sebagai pelayan, dia tinggal di desa itu. Sekarang kita lengkapi karena persaingan tadi dengan IT, sehingga kita ada online, ini sehingga kita bisa mengembangkan produk banking services yang related terhadap IT. Cara untuk bertahan ya. Ya. Ya, Pak Fik. Ya, selain itu apalagi yang dilakukan? Karena sekarang kita juga melihat dengan kemudahan akses komunikasi, transportasi yang lebih bagus. Itu yang tadi yang pesaing-pesaing yang kayaknya itu di luar ini kan, di luar wilayah kekuasaan ini kan sekarang mulai menyerbu. Pertahanan apa yang sekarang disiapkan oleh kayak BRI kayak gitu. Oke. Kata kita bilang pertahanan gitu ya, supaya market base kita masih tetap jalan gitu ya. Tadi seperti yang sudah saya singgung, sebetulnya kita kan tadinya lebih banyak dengan personal approach. Gampangnya gini, kita ini di BRI, kalau account officer itu kita sebutnya mantri. Jadi mantri itu kan medical doctor assistant. Jadi dia itu tidak hanya acting sebagai loan officer, tetapi juga advisor. Kalau bank lain itu account officer. Ya. Nah,
Jadi kalau dibilang pertahanan tadi, kita melengkapi dengan IT dan mengembangkan produknya, produk consumer banking. Jadi tadinya nasabah simpanan kita tidak kenal dengan kartu plastik itu, sekarang kita lengkapi karena kita sudah punya ATM di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu sebetulnya target kita, baik IT, baik produk yang kita kembangkan di consumer banking, sebetulnya dedicated untuk dalam pertahanan kepada loyal customer dan their families. Jadi contohnya gini, orang-orang di pedesaan, bapak ibunya, mbah-mbahnya, neneknya, itu semua di BRI. Pada waktu dia ngirim anaknya sekolah di perkotaan, yang di perkotaan, dia pakai bank lain. Nah, sekarang lambat laun dia bilang sama bapaknya, Pak, jangan pakai BRI, pakai bank ini supaya transfernya tidak perlu harus datang ke counter. Nah, ini makanya kita membuat consumer banking produk. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau, tujuan utamanya full services kepada customer. Tetapi, Pak ya, dengan customer base kita juga banyak. Setelah kita masuk untuk memperkuat customer base kita, tapi kalau memang itu profitable, ya kenapa tidak? Nah, inilah Pak Tony yang jurusannya yang memang punya produk consumer banking itu. Kalau saya tujuannya untuk memberikan full banking services kepada existing client dan their family supaya forever menjadi bank dengan kita. Nah, kalau itu bisnis secara bisnis entity kan harus untung. Nah, kerjaannya Pak Tony yang untuk membuat segmen baru di luar yang sudah kita kuasai di pedesaan tadi. Iya, Pak Tony gimana? Iya, Pak. Kok begitu menggebu-gebu ya? Tak lihat mulai dari untung beliung ya, dan macam-macam kredit card macam-macam. Kenapa ya kok BRI masuk kota, menyerang kota lah? Dan strategi apa ini yang dipakai kira-kira? Iya Pak, jadi begini Pak, jadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Leman, kita punya kita namakan 2 strategi bisnis. Yang pertama kita strengthening the micro banking, memperkuat bisnis mikronya, yang spesifikkan Pak Leman tadi. Yang kedua kita develop bisnis consumer. Kenapa kita develop bisnis consumer ini? Karena pertama kita mempunyai distribution channel berupa cabang yang sangat besar tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita punya nasabah yang banyak, 30 juta. Kalau tadi kantor cabang kita 5.000 lebih termasuk unit, kita punya nasabah yang banyak 30 juta yang sudah ada di BRI. Kemudian kita punya infrastruktur dan SDM yang sangat baik. Nah, itu modal dasar suatu competitive advantages bagi Bank BRI, Pak. Ya kan? Dengan modal itu kita melihat ke market bahwa Bank BRI waktu itu 2006 merupakan 5 besar bank, Pak. Di mana secara CAGR, secara kredit itu tumbuh terus-menerus konsisten sampai sekarang 20%. Kita lihat lagi potensi pasar kita, Pak. Potensi pasar kita di bisnis consumer, khususnya di 14 kota besar itu masih sangat banyak. Di mana porsi BRI masih kecil. Gitu. Jadi kalau di satu sisi tadi kita memperkuat bisnis mikro yang sudah bagus, yang sekarang tumbuh terus-menerus, satu sisi kita menyerang Dual strategi ya? Iya Pak, dual strategi. Kita menyerang di 14 kota besar ini dengan bisnis consumer. Wah. Jadi benoragur ketok cuman pokok cuman difokus di desa tok gitu lah. Jadi desa oke, kota oke. Jadi fokus di desa, fokus di kota. Nah, ini suatu yang menarik ini kan, kalau misalnya tadi di mikro atau mungkin di rural area ini kan persaingannya sebenarnya kan relatif tidak seketat dibandingkan dengan kayak di urban itu kan. Kita lihat di consumer banking persaingan sangat ketat, misalnya untuk tabungan, kartu kredit, bahkan mungkin sekarang misalnya kayak BRI masuk private banking atau priority banking, itu persaingan sudah sangat ketat karena akan bersaingan dengan bahkan bukan sekedar sesama pemain priority banking, tapi bahkan dengan kayak wealth management player itu kan, sesuatu yang nggak gampang ini. Dan di sisi lain juga karena dulu BRI itu sangat kuat di rural area ini kan, image bank rural area itu sangat kuat itu kan, bagaimana itu nanti dipakai untuk menyerbu kota itu Pak. Gimana, Justru